Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul A Killer Paradox. Oke, jadi Mai balik lagi nih nonton drama thriller ya. Nah, drama ini sudah selesai tayang di network Netflix di bulan Februari kemarin. Nggak terlalu telat yang ini ya. Hanya sebanyak 8 episode saja guys. Kamu duduk sehari, kelar nih drama. Oke, jadi sebenarnya yang bikin Mai nonton drama ini adalah hype-nya ya. Mai user Instagram yang seneng banget scrolling di Instagram gitu ya. Dan info tentang drama ini tuh heboh banget waktu itu ya. Jadi Mai cepat-cepat masukin ke watching list Mai, pengen nonton A Killer Paradox. Nah, kebetulan juga nih Mai kenal sama salah satu lead male-nya, yaitu Choi Woo Sik ya. Nah, memang Mai pernah nonton drama yang sebelumnya. Oke. Jadi di sini Choi Woo Sik berperan sebagai Itang. Namanya unik banget ya, Itang. Oke. Jadi dia ini adalah seorang mahasiswa aja sebenarnya gitu ya. Nah, dia sudah baru aja nih menyelesaikan wajib militernya dan dia bekerja sebagai part-timer di suatu supermarket gitu ya. Nah, tapi nih, Itang ini merasa hidupnya itu flat banget, nggak ada bahagia-bahagianya. Dan dia itu selalu bermimpi punya kehidupan yang lebih, gimana ya, lebih menantang lah buat dia gitu ya. Jadi dia sampai merencanakan working holiday, kata dia kayak gitu ya. Dia pengen banget pergi ke Kanada, kalau main nggak salah. Kanada? Iya, kalau nggak salah Kanada gitu ya. Pokoknya ingin banget dia ke sana. Nah, tapi ini pada suatu hari ya, dari hidupnya yang flat itu, akhirnya hidupnya jadi nggak flat, tapi dengan suatu kejadian yang ngeri banget gitu ya. Jadi secara nggak sengaja, Itang ini tahu pada kemampuan spesial dia, yaitu menjadi seorang pembunuh. Nggak flat lagi, tapi ini ngeri guys, ngeri gitu ya. Nah, jadi dia ini pada suatu hari yang mereka bilang dia bekerja sebagai part-timer di supermarket gitu ya. Nah, pada suatu malam dia itu terlibat adu mulut dengan salah satu dari dua ajosi yang tadinya mampir di supermarket itu gitu ya. Nah, dia tuh melihat mereka berdua ya, dia salah satu ajosinya itu lagi tidur di jalanan. Dia juga heran, dia mau pulang nih ceritanya, pulang ke rumahnya gitu ya, tempat dia tinggal sendirian. Nah, dia ketemu sama ajusi yang satunya, terus dia bilang sama ajusi yang satunya, itu temenmu tuh kenapa kok tidur di tengah jalan? Dia bilang kayak gitu. Nah, si temennya ini rupanya mendadak marah gitu ya, karena dia bilang sudah tinggalin aja aku sendiri, nggak usah ngomong-ngomong soal temanku itulah gitu. Nah, ternyata di balik semua ini ya sebenarnya si ajusi yang tidur di jalan itu meninggal guys. Kenapa meninggal? Itu dibunuh oleh si temennya yang ditegur oleh si Tang ini gitu. Nah, jadi pertama dia tersinggung, tapi karena Itang itu nanyain dia 2-3 kali gitu, dia jadi kesel gitu ya. Dan dia pun menghajar Itang gitu ya. Jadi Itang dipukul-pukulin gitu. Dan itu membuat Itang itu teringat pada masa lalu dia, karena Itang itu dulu di sekolah dibully gitu ya. Nah, perasaan itu kembali lagi, perasaan dia terbully. Dan juga dia marah ya karena dia dipukul-pukul oleh ajusi ini. Dia kan berniat baik awalnya gitu ya. Nah, tanpa sengaja nih, dia tuh lagi bawa pulang palu karena dia di rumah ada lukisan pegunungan itu, dia itu pengen pasang itu di rumah dia gitu, tapi dia nggak punya palu. Jadi dia ambil dari supermarket tuh palu, dari minimarketnya gitu ya, bukan supermarket, minimarket ya. Dia ambil dan karena dia udah kesel gitu, dia gelap mata, kita bisa bilang dia gelap mata. Terus dipukulnya ajusi itu sampai mati. Jadi nggak cuma sekali dipukulnya gitu ya. Oke, that's the first murder that he crime gitu ya. Nah, tapi nih ternyata nggak berhenti sampai di situ ya. Memang dia jadi
terngiang-ngiang tuh, dia jadi kayak dihantui sama si Ajusi itu ketika dia pulang ke rumah gitu. Dan dia pun jadi trauma ya. Nah, sejak saat itu, nah yang Itang ini Mai suka banget ya, tim make upnya itu membuat Itang itu terlihat seperti useless banget, useless guy gitu ya. Nah setelah dia membunuh gitu, dia makin tampak useless guys. Jadi karena dia takut ditangkap polisi gitu ya, dia merasa dihantui oleh Ajusi itu gitu ya, makin terlihat lusuh dan useless gitu ya. Nah jadi di proses itu tuh dia dia menunggu kapan aja dia akan ditangkap oleh polisi gitu ya. Apalagi nih ternyata dia sadar kalau dia lupa bawa pulang palunya. Gila nggak? Palu itu kan alat senjata pembunuhnya gitu kan ya. Nah ternyata setelah dia membunuh Ajusi itu gitu ya, dia masih shock di jalan gitu. Ada seorang wanita yang lagi bawa anjing ya. Wanita itu memakai kacamata hitam, tunanetra lah ya. Nah pasti itu kan tanggapan kamu gitu. Nah ternyata guys, wanita ini membawa palunya Itang. Wait, bukankah dia tunanetra? Tapi kok dia bisa bawa palunya Itang gitu ya. Nah jadi nih ketika Itang menunggu-nunggu untuk ditangkap polisi, ketika akhirnya dia mendengar suatu pengakuan, dengar pengakuannya dari mana gitu ya, pokoknya akhirnya yang dia tahu adalah dia tidak meninggalkan sidik jari atau apapun itu bersih banget dari bekas-bekasnya dia. Jadi polisi itu tidak cukup bukti untuk menangkap siapapun gitu. Nah dan juga dia tahu akhirnya ya kalau Ajusi yang dibunuhnya itu ternyata membunuh Ajusi yang satunya yang tidur tadi gitu. Nah dia juga heran kok bisa begitu. Tapi guys ini bukan bukan, maksudnya ini hanya awal ya gitu ya. Di pembunuhan kedua, pembunuhan ketiga gitu, semua pembunuhan yang dia lakukan itu semuanya tidak ada buktinya. Kok bisa ya? Dan bagaimana Itang tahu kalau orang yang dia bunuh sebenarnya itu adalah seorang pembunuh juga? Bagaimana Itang punya sense seperti itu gitu ya? Nah, itu cerita dari Itang. Nah, di sisi lain ada seorang yang bernama detektif Jang Nan-gam yang diperankan oleh Son Suk-ku. Jadi si Nan-gam ini adalah detektif yang berusaha mengungkap kejahatannya Itang gitu. Dan dia punya sense kalau Itang ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian ini. Meskipun dia terus-menerus tidak berhasil mengungkapkannya karena kan Mai bilang tidak ada barang bukti, tidak cukup bukti. Segala macam sidik jari itu hilang, seolah-olah ada yang menolong Itang atau seolah-olah Itang itu memang berbakat gitu. Tapi Nan-gam tidak menyerah untuk terus mengejar Itang sampai suatu hari Nan-gam akhirnya ketemu dengan Itang. Terus apa yang mereka bicarakan gitu? Nah ini seru ya. Bagaimana naik turunnya Nan-gam mau mengungkap kejahatannya Itang gitu ya. Dan di satu sisi ada satu orang lagi yang namanya Song Chon yang diperankan oleh Lee Hee Jun. Nah dia ini sebenarnya mantan detektif juga gitu. Tapi habis itu dia berganti profesi dan dia juga mengejar Itang. Jadi Itang dikejar oleh dua orang ini, detektif dan ex-detektif gitu. Nah, kejahatan-kejahatan macam apa yang akan yang Itang lakukan ataupun akan terlibat dengan kejahatan macam apa sebenarnya si Itang ini ya. Seru banget guys, kalau kamu suka drama thriller nih, kamu wajib nonton A Killer Paradox. Karena di sini ya kamu bisa lihat banyak scene yang mengerikan sebenarnya gitu ya di drama ini gitu. Dan Mai suka bagaimana Itang itu kejahatannya bisa tertutupi. Aduh pokoknya keren banget gitu. Tapi tenang aja guys, Itang nanti tidak sendiri karena ada orang-orang dari Only for Heroes yang nolongin dia. Jadi bakal jadi apa endingnya Itang ya, which is my recommend kamu buat nonton drama ini dan kamu
harus lihat endingnya. Karena di endingnya inilah Mai bilang, keren. Keren banget di endingnya ini ya. Terlepas dari semua darah-darah dan detail-detail pembunuhan yang keren, Mai paling suka sama endingnya. Apa sih yang terjadi dengan endingnya? Apakah Itang akan ditangkap? Apakah Itang akan lari? Atau akankah Itang ada di tengah-tengah di antara dua ini? Kamu wajib nonton drama A Killer Paradox. Oke. Ini ada muka-muka juga yang sangat ini ya, sangat familiar. Jadi kalau kamu senang nonton K-drama gitu ya. Jadi banyak nama, karena kan banyak kasus gitu ya. Alright. Kita lihat komennya. Mai penasaran di web Asian Wiki. The drama is well written and good. Yep. Iya, you need to connect the dots on the story. Iya, Mai suka banget sih sebenarnya ya. First few episodes were great until they decided to just change the direction of the whole series, introducing these new characters. Menurut Mai menarik aja sampai terakhir. Genius, very entertaining. Ya, itu juga menurut Mai gitu ya. Oke, kita lihat rating-ratingnya di mana-mana gitu ya, di mana-mana. Karena cuma 8 episode juga, jadi Mai nggak kasih reviewnya terlalu banyak ya. Di IMDb mendapatkan 7,2 dari 10. Di Rotten Tomatoes, wow, ada 9 votes, semuanya 5 bintang. Apa alasan? Sebentar, habis nih playlistnya. Mana sih? Sebentar, balik ke playlist yang tadi dong. Bentar ya. Nah, apa tadi Mai bilang nih? Oh ya, nih. Okay. Apa alasan drakor A Killer Paradox diberi rating 18+? Ngeri-ngeri memang ya, scene-nya itu. Di Rotten Tomatoes, dari 9 voting itu mendapatkan 100%. Oh ya, Mai udah bilang tadi ya. Di By Drama List mendapatkan 8,5 dari 10. Membingungkan? Oh enggak gimana sih membingungkan? Itang itu just talented, that's it ya. He's just talented. Common Sense Media dia mendapatkan 3 dari 5 bintang. Ini ada lagi di My Drama List 9 dari 10. Detik.com 1 vote sih tapi mendapatkan 5 bintang. Di NME 1 vote mendapatkan 4 dari 5. Di Letterboxd mendapatkan 3,5 dari 5 bintang. Di India Today mendapatkan 3,5 dari 5 bintang. Semuanya di atas rata-rata semua ya. Di A Good Movie to Watch mendapatkan 6,8 dari 10. Agak mengecewakan sedikit ya. Oke. Nah, sedangkan di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating sebesar 83. Nah, kali ini Mai nggak setuju sama user ratingnya, karena Mai akan beri drama ini rating sebesar 88. Jadi kamu yang suka sama drama thriller harus nonton drama A Killer Paradox.
Nah, kamu bisa buktiin apa yang Mai bilang seram keren itu ya. Oke, ideanya sih keren ya. Choi Woo-sik. Kelahiran tahun 90. Muka dia yang aduh ya ampun dia ini ya. Muka dia di sini. Oke, drama seriesnya udah banyak. Mai itu di beberapa movie ketemu dia ya. Oh iya, di movie ya. Sebenarnya di drama sendiri ini pertama kalinya Mai ketemu dia, tapi di movie itu sepertinya sudah cukup banyak. Dia ada di Train to Busan gitu ya. The Princess and the Matchmaker, Parasite. Oh, dia terkenal banget di Parasite ya. The Divine Fury. Jadi banyak di movie Mai ketemu dia ternyata ya. Dan dia sudah mendapatkan berbagai awards loh. Katanya ada yang nggak sadar kalau dia leadnya di di Parasite. Justru Mai tahu dari situ ya. Ya, he's great actor. Iya, actingnya juga keren banget ya. Sudah Mai bilang useless ya, itu dapat banget. What a great performance. He has so many facial expression, but also can be very quiet and stoic. Iya memang keren banget ya. Kayaknya dia dikasih karakter yang bagaimanapun bisa nih. Memang berbakat ya. Choi Woo-sik. Oke. Next kita mau lihat si yang berperan sebagai Nangam. Ini aktingnya juga keren banget ya, Pak detektif yang ini. Son Suk-ku. Son Suk-ku ya, Son Suk-ku. Kelahiran tahun 83. Si Opa nih, Opa. Apakah kami pernah lihat dia di drama? Oh, dia berperan di drama Suits di tahun 2018 sebagai David Kim. Suits. David Kim. Bukan peran utama ya. Terus besok saya ketemu dia di A Killer Paradox di tahun 2024 sebagai Jang Nangam. Dan di tahun depan dia ada drama lagi nih, Nine Puzzles ya, di tahun 2025 sebagai Han Sam. Son Suk-ku is an amazingly talented actor. So many emotions and reactions. Yeah. He look like Jung Hae-in. Enggak. Tapi kalau dibilang like sibling maybe ya. Ini kayaknya kayak Hyung-nya gitu lah ya. A definition of one fine man. Great actor. Okay. Never disappoints. Oke, mudah-mudahan nextnya bisa ketemu lagi nih sama Oppa yang satu ini ya. Next ada Lee Hee Jun. Nah, tadi Mai lupa bilang ya. Mai cuma bilang dia ex detektif gitu ya. Tapi sebenarnya perannya penting banget guys. Kamu harus nonton sendiri karena Mai nggak mau bocorin ya. Perannya penting banget di drama ini ya. Kelahiran tahun 79. Oppa. Movie-nya banyak banget. Wow. Drama seriesnya juga banyak guys. Sudah ada awards juga dia. Apakah kami pernah nonton dia di suatu drama gitu ya? Oh, di The Legend of the Blue Sea di tahun 2017 sebagai Jo Nam-do. Tapi apakah dia peran utama di sini? Oh iya, sepertinya second lead male di sini ya. Terus di drama Mouse sebagai Gomuchi di tahun 2021. Wow. Oh, ini yang berperan sebagai ini ya, teman polisinya si Iseng Ki di sini ya. Oh, I see. Nah, habis itu langsung ketemu dia di A Killer Paradox sebagai Song Chon. Dan dia tahun ini nih masih ada 2
project lagi, yaitu Blood Free dan juga Karma. He's so versatile as an actor. He's incredible. He's my role model in acting. He's so amazing. His personality is just amazing. Iya, beda banget loh peran dia di Mouse dengan yang sekarang gitu ya. I love his acting in Mouse so much. Deserve praises. Iya, memang ya, I'm blowing by his acting. Iya, memang keren banget nih acting dia. Aduh, kayak dia tuh santai banget gitu ya. Jadi ngerinya dapat banget. Kenapa ngeri? Kamu harus nonton sendiri. Semuanya di drama A Killer Paradox. Oke, Mai saat ini lagi nonton drama Wonderful World di episode 3 ya. Ini karena cuma 14 episode kayaknya nih antara tapi minggu depan Mai cukup sibuk ya. Jadi mungkin selesainya akan di minggu depannya lagi ya. Dan setelah itu Mai masih ada drama Between Him and Her, Welcome to Samdari, Chicken Nugget, Queen of Tears, dan masih ada banyak drama yang lainnya. Kamu doain Mai tetap konsisten nonton drama dan cepat selesai nonton dramanya biar bisa cepat kasih kamu drama reviewnya. Dan makasih banget buat kamu yang sudah sering nonton drama review Mai sampai viewsnya banyak banget ya. Makasih banget, jangan lupa kamu tinggalin jempolnya dong di drama review Mai ya. Ini drama review Mai yang akhir-akhir ini banyak banget viewsnya. Itu My Demon 1400-an ya. Ada Moon in the Day juga 500-an nih. Oke, sekali lagi makasih dan jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu abis kamu nonton drama review Mai. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama yang perlu mereka tonton. Dan juga kamu harus subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama postingan Mai ya. Dan apalagi ya, pokoknya dukung terus Mai di drama review Mai. Mau ngomong apa coba? And jangan lupa ya, jempolnya Mai butuh banget sama jempol kamu. Oke, see you at the next K drama review by Miley. Annyeong.